Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Wendo Zarima, NPM 1913023008. Di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah Mekanika Kuantum pertemuan ke-13. Baik, yang pertama yaitu metode perturbasi. Perturbasi adalah metode untuk terus meningkatkan solusi perkiraan yang diperoleh sebelumnya untuk suatu masalah. Teori perturbasi digunakan untuk persamaan Schrödinger atom helium yang tidak dapat dipecahkan secara analitik dengan berfokus pada suku tolakan kolom yang membuatnya berbeda dari persamaan Schrödinger yang disederhanakan. Istilah tolakan elektron-elektron dikonseptualisasikan sebagai koreksi atau gangguan terhadap Hamiltonian yang dapat diselesaikan dengan tepat yang disebut Hamiltonian ordinal. Adapun persamaan untuk atom helium yaitu seperti pada persamaan 9.32 dan 9.33 pada layar. Dalam bentuk umum, teori perturbasi fungsi gelombang juga dibangun sebagai jumlah suku dengan suku orde 0 menunjukkan solusi eksak ke Hamiltonian orde 0 dan suku orde tinggi menjadi koreksi. Nah, adapun persamaan perturbasi orde 0 untuk atom helium seperti pada persamaan 9.3.6. Selanjutnya yaitu persamaan perturbasi orde pertama mencakup semua suku dalam persamaan Schrödinger di mana Hamiltonian dikali psi sama dengan E dikali psi yang mewakilkan pendekatan orde pertama untuk Hamiltonian, psi dan E. Persamaan ini dapat diperoleh dengan memotong nilai Hamiltonian, psi dan E setelah orde pertama. Adapun persamaannya seperti pada layar dengan persamaan 9.39. Selanjutnya ada persamaan untuk atom helium integral dalam persamaan, di mana integral pada sisi kanan sebenarnya merupakan nilai harapan integral di mana fungsi gelombang orde 0 dioperasikan oleh Hamiltonian pertama. Orde pertama istilah perturbasi dalam Hamiltonian. Nah, untuk menghitung nilai harapan untuk energi orde pertama, adapun persamaannya seperti pada persamaan 93.3.13 pada layar. Selanjutnya yaitu metode variasi. Salah satu cara untuk memperhitungkan tolakan elektron-elektron adalah dengan memodifikasi bentuk fungsi gelombang. Modifikasi logis adalah mengubah muatan inti Z dalam ZEF fungsi gelombang ke muatan inti efektif dari positif 2 ke nilai yang lebih kecil atau disebut zeta. Nah, berikut ini merupakan gambar elektron-elektron yang mengarah pada pengurangan muatan inti efektif. Gaya tarik inti di mana Fr2 dan Fr12 pada elektron 2 sebagian dilawan oleh gaya tolak antara elektron 1 dan elektron 2. Berdasarkan gambar tersebut, daerah dengan kerapatan muatan negatif antara salah satu elektron dan inti positif 2 membuat energi potensial antara kurang dari 2 menjadi lebih positif atau mengurangi daya tarik di antara mereka. Nah, kita dapat mempengaruhi perubahan ini secara matematis dengan menggunakannya dalam persamaan sama dengan 2, di mana ekspresi fungsi gelombang. Nah, jika perisai itu lengkap, maka akan sama dengan 1. Jika tidak ada perisai, maka akan tidak sama dengan 1. Jadi, cara untuk memperhitungkan interaksi elektron-elektron adalah dengan mengatakan itu menghasilkan efek perisai. Perisai tidak 0 dan tidak lengkap sehingga muatan nuklir efektif adalah antara 1 dan 2. Baik, selanjutnya yaitu prinsip variasi.
Prinsip variasi menyediakan kriteria dan metode yang diperlukan. Prinsip variasi mengatakan bahwa nilai terbaik untuk setiap parameter variabel dalam fungsi gelombang perkiraan adalah nilai yang memberikan energi terendah untuk keadaan dasar, yaitu nilai yang meminimalkan energi. Nah, metode variasi itu sendiri adalah prosedur yang digunakan untuk mencari energi terendah dan nilai terbaik untuk parameter variabel. Nah, sebuah pernyataan matematis dari prinsip variabel adalah di mana E trial lebih besar sama dengan E true, di mana persamaan E trial dapat dilihat pada layar. Nah, adapun fungsi gelombang produk tersebut dapat diamati atau kita lihat dengan menggunakan dua persamaan yang tertera. Nah, berikut ini merupakan gambar yaitu berupa grafik percobaan energi atom helium sebagai fungsi dari parameter yang dapat diatur yang menyatakan muatan inti efektif yang dirasakan oleh elektron. Nah, berdasarkan prinsip variasi itu sendiri, nilai minimum energi variasi dari fungsi gelombang percobaan adalah pendekatan terbaik dari energi sebenarnya dari sistem. Nah, berikut ini merupakan tabel di mana tabel ini menunjukkan bahwa peningkatan substansi dalam akurasi energi ikat yang dihitung diperoleh dengan menggunakan perlindungan untuk memperhitungkan interaksi elektron-elektron. Nah, menyertakan efek perisai elektron dalam fungsi gelombang mengurangi kesalahan dalam energi ikat menjadi sekitar 2%. Idenya sangat sederhana, elegan, dan signifikan. Nah, ini masuk akal untuk menangkap elektron independen, yaitu bahwa mereka bergerak secara independen tetapi perisai harus diperhitungkan untuk menyempurnakan fungsi gelombang. Jelas bahwa parameter yang dapat dioptimalkan dalam fungsi gelombang memungkinkan mengembangkan gambaran fisik yang jelas tentang konsekuensi perhitungan variasinya. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan lapang asap konsisten metode Hartree-Fock. Nah, fungsi gelombang satu elektron terbaik yang diterbitkan oleh Hartree pada tahun 1948 dan ditingkatkan 2 tahun kemudian oleh Fock. Nah, agar persamaan Schrödinger dapat dipecahkan, variabelnya harus dapat dipisahkan. Nah, variabel itu sendiri adalah koordinat elektron. Untuk memisahkan variabel dengan cara yang mempertahankan informasi tentang interaksi elektron-elektron. Nah, istilah tolakan kolom misalnya pada persamaan E kuadrat per 4pi E0 R12 untuk helium harus didekati sehingga hanya bergantung pada koordinat satu elektron. Nah, fungsi gelombang satu elektron terbaik menurut definisi akan memberikan energi total serendah mungkin untuk sistem multi-elektron ketika digabungkan menjadi determinan Slater dan digunakan dengan Hamiltonian multi-elektron lengkap untuk menghitung nilai harapan untuk energi total sistem. Nah, fungsi gelombang ini disebut fungsi gelombang Hartree-Fock. Dan energi total yang dihitung adalah energi Hartree-Fock dari sistem. Penerapan metode variasi untuk masalah meminimalkan energi total mengarah ke himpunan persamaan mirip Schrödinger, di mana persamaan itu disebut dengan persamaan Hartree-Fock, yaitu persamaan pada 9.7.1. Nah, di mana F itu sendiri merupakan operator Fock. Nah, operator Fock adalah operator satu elektron dan menyelesaikan persamaan Hartree-Fock, memberikan energi dan orbital Hartree-Fock untuk satu elektron. Untuk sistem dengan elektron 2n, variabel I ini akan berkisar dari 1 hingga n, yaitu akan ada satu persamaan untuk setiap orbital. Kenapa? Karena untuk ini adalah bahwa hanya fungsi gelombang spasial yang digunakan dalam persamaan 9.7.1. Nah, sifat operator Fock itu mengungkapkan bagaimana metode Hartree-Fock atau HF atau Self-Consistent Field atau SCV memperhitungkan interaksi elektron-elektron dalam atom dan molekul sambil mempertahankan gagasan orbital atom dan molekul itu sendiri. Nah, fungsi gelombang antisimetris penuh yang ditulis sebagai determinan Slater dari orbital spin diperlukan untuk menurunkan bentuk operator Fock, yaitu dari persamaan 9.7.2.
Nah, seperti yang ditunjukkan ya sebelumnya, suku pertama dalam persamaan ini yaitu H adalah operator. Mirip hidrogen yang menjelaskan energi kinetik elektron dan energi potensial elektron ini bereaksi dengan nukleus. Nah, sedangkan untuk satu elektron dalam helium itu seperti pada persamaan 9.7.3. Nah, suku kedua dalam persamaan 9.7.2 seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya, itu menjelaskan energi potensial satu elektron secara rata-rata medan yang diciptakan oleh semua elektron lain dalam sistem. Nah, operatornya J dan K dari istilah tolakan elektron-elektron dalam Hamiltonian penuh untuk multi-elektron sistem. Nah, di mana operator ini melibatkan orbital satu elektron serta energi interaksi elektron-elektron dengan persamaan E kuadrat dibagi 4 pi E0R12 yang dalam satuan atom disederhanakan menjadi 1/R12 seperti pada persamaan 9.7.4 dan 9.7.5. Nah, karena bagian dari operator Fock itu mengandung J, melibatkan jumlah orbital dan faktor perkalian 2 untuk menjelaskan keberadaan dua elektron di setiap orbitalnya, solusi persamaan Hartree-Fock menghasilkan orbital spasial yaitu Psi yang ditentukan oleh energi potensial rata-rata atau medan Coulomb dari semua elektron lainnya. Pada persamaan 9.7.5 ini mengungkapkan bahwa operator ini melibatkan perubahan label pada orbital dalam analoginya dengan operator Coulomb. Nah, untuk keadaan dasar helium, elektron 1 dan 2 keduanya dijelaskan oleh orbital spasial Psi, jadi N itu sama dengan 1 dan jumlah dalam persamaan 9.7.2 hanya mencakup J sama dengan 1. Nah, selanjutnya karena I sama dengan J dan sama dengan J itu sama dengan 1, integral pertukaran dan Coulomb identik dalam kasusnya. Akibatnya kenapa? Akibatnya penjumlahan dalam operator Fock ini mengambil bentuk yang sangat sederhana dan operator Fock lengkap untuk elektron 1 dalam helium diberikan dengan persamaan 9.7.6 dan 9.7.7 di mana I1 diberikan oleh penjumlahan dalam operator Fock. Interaksi elektron 1 dengan elektron 2 ini dirata-ratakan pada semua posisi elektron 2 untuk menghasilkan I1 dengan mengintegrasikan koordinat elektron 2 ketergantungan eksplisit energi potensial pada koordinat elektron 2 ini dihilangkan. Nah, pendekatan yang seperti ini memungkinkan untuk menjelaskan pelolakan elektron-elektron dalam hal distribusi spasial. Dua elektron hanya menggunakan istilah elektron tunggal dalam operator Fock dan fungsi gelombang satu elektron. Nah, karena kedua elektron dalam helium ini dijelaskan oleh fungsi gelombang spasial yang sama, persamaan Fock ini diberikan kepada persamaan 9.7.8 dan juga persamaan 9.7.6 yang seperti dijelaskan sebelumnya. Ini menggambarkan salah satu elektron sama baiknya. Nah, energi elektron dalam orbital spasial Psi1 dapat dihitung baik dengan memecahkan persamaan Fock yaitu pada persamaan 9.7.8 atau dengan menggunakan ekspresi nilai harapan yaitu pada persamaan 9.7.9 ya, seperti di layar. Nah, masalah dengan memecahkan permasalahan persamaan 9.7.8 ini untuk mendapatkan orbital Fock adalah bahwa operator Fock itu seperti yang telah kita lihat ya, bergantung pada orbital Fock. Nah, dengan kata lain, kita perlu mengetahui solusi persamaan ini untuk menyelesaikan persamaan. Nah, seseorang atau kita dapat mendebak orbital itu misalnya memasukkan beberapa parameter yang dapat diatur ke dalam fungsi gelombang hidrogen. Nah, misalnya orbital ini digunakan untuk membangun operator Fock yang digunakan untuk menyelesaikan orbital baru. Nah, orbital baru ini kemudian digunakan untuk membangun operator Fock yang baru. Dan proses ini dilakukan sampai tidak ada perubahan signifikan dalam energi atau fungsi orbital terjadi. Nah, pada titik akhir, orbital
orbital yang dihasilkan oleh operator Fock itu sama dengan orbital yang digunakan dalam operator Fock untuk menggambarkan rata-rata kolom dan potensial tumpang tindih atau pertukaran akibat interaksi elektron. Nah, oleh karena itu solusinya adalah self-consistent, dan oleh karena itu metode ini disebut metode self-consistent Fock atau SCV. Nah, tujuan dari metode Hartree Fock adalah untuk menghasilkan fungsi gelombang satu elektron terbaik untuk digunakan dalam pendekatan fungsi gelombang yang tepat untuk sistem multi elektron yang dapat berupa atom atau molekul. Nah, nilai harapan dari operator Fock itu sendiri memberikan kita energi elektron dalam orbital tertentu, yaitu pada persamaan 9.7.10 dengan menggunakan definisi operator Fock juga, dan mewakili integral dengan notasi bracket memberikan kita persamaan 9.7.11. Nah, jumlah yang melibatkan kolom dan integral pertukaran J dan K ini menghitung elektron dan energi interaksi elektron antara elektron pada orbital I dan semua elektron lain dalam sistem. Nah, sehingga persamaan ini memiliki arti dan sifat jumlah atas semua orbital dalam persamaannya. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama untuk metode pertubasi. Soalnya, tentukanlah koreksi ketiga terhadap energi yang terpertubasi. Penyelesaiannya yaitu kita dapat menggunakan persamaan di mana EM atau energi koreksi ketiga terhadap energi terpertubasi sama dengan sigma K HMK kuadrat dibagi EM pangkat 0 dikurang EK pangkat 0. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita dapat memperoleh koreksi E1 orde ketiga. Nah, dengan memasukkan nilai-nilainya di mana E1 pangkat 3 atau koreksi E1 orde ketiganya sama dengan negatif 0,180 F1 kuadrat dibagi min 3E1 ditambah negatif 0,0144 F1 kuadrat per negatif 15 E1 ditambah negatif 0,03918 F1 kuadrat dibagi negatif 35 E1. Nah, dengan menjumlahkan hasilnya ini maka diperoleh nilai koreksi ketiga orde ini yaitu sama dengan negatif 0,01099539 F1 kuadrat per E1, atau energi E1 adalah koreksi orde ketiga, sehingga E1 atau koreksi ketiga terhadap energi terpertubasinya itu setara dengan negatif 0,101099539 F1 kuadrat per E1. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, yaitu metode variasi. Soalnya, tentukan metode variasi untuk osilator harmonis pada keadaan dasar dengan fungsi trial pi sama dengan cos lambda x dengan min pi per 2 lambda lebih kecil daripada x dan x lebih kecil daripada pi per 2 lambda. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan operator Hamiltonian osilator harmonis, di mana persamaannya yaitu Hamiltonian sama dengan H ikat kuadrat per 2 mu dikali D kuadrat per DX kuadrat ditambah 1 per 2 KX kuadrat, di mana EP-nya atau energi pada untuk osilator harmonisnya itu setara dengan atau sama dengan integral pi Hamiltonian pi dikali dt dibagi integral pi aksen pi dt. Nah, atau dengan nilai E pi-nya sama dengan H ikat kuadrat dikali lambda kuadrat per 2 mu dikurangi pi kuadrat per 24 dikurangi 1 per 4 dikali K per 2 per lambda kuadrat. Nah, sehingga diperoleh energi minimalnya yaitu 1,14 kali 1 2 H ikat omega, yang mana ini setara dengan fungsi eksak. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga untuk metode Hartree Fock. Nah,
Soalnya bagaimanakah persamaan Hartree-Fock energi dari helium 1 elektron dengan Z sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka jawabannya adalah di mana Hamiltonian ke-1 helium sama dengan H ikat kuadrat per 2M dikali nabla 1 kuadrat dikurangi 2E pangkat 2 dibagi 4 pi epsilon dikali R1.